Oke, shalom di dalam Tuhan. Tema hari ini kegagalan dalam hubungan. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, yang menyelamatkan orang-orang yang remuk hati jiwanya. Ini kita belajar kegagalan dalam hubungan. Tuhan itu hadir di dalam setiap hati yang hancur. Tetapi kita gini teman-teman, ketika hati kita hancur, remuk, jiwa kita merasa beban, itu bisa tahu. Oke, makanya kita harus datang dalam hadirat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu sekarang bahwa Tuhan bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Bahkan kegagalan dalam hubungan pun bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan. Kegagalan dalam hubungan itu bisa dipakai untuk kebaikan. Nah, itu kita. Yang ketiga, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, yang kita belajar adalah ada masa depan yang Tuhan sediakan, meskipun saat ini gagal. Dalam sebuah hubungan pasti ada gagal, tapi Tuhan punya rancangan yang terbaik. Tuhan sediakan pasti jodoh yang terbaik. Artinya, yang poin pertama kita belajar Tuhan hadir di dalam hubungan kita, kegagalan dalam hubungan kita. Yang kedua, dalam kegagalan itu ada kebaikan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik untuk masa depan kita. Pelajaran dari kegagalan hubungan adalah yang ada 5 poin yang kita belajar. Yang pertama, kita belajar mengenal diri. Kegagalan menolong kita memahami kelemahan dan kekuatan kita sendiri. Artinya, kita harus belajar mengenal diri kita dalam kegagalan hubungan ini. Kegagalan menolong kita memahami kelemahannya dan kekuatan kita sendiri. Kita belajar memahami dan kelemahan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, belajar mengenal orang lain. Dalam kegagalan, belajar mengenal orang lain. Tidak semua orang kita bisa perjuangkan adalah yang Tuhan kehendaki. Tidak semua yang kita perjuangkan itu kehendak Tuhan. Tapi kalau emang kehendak Tuhan, itu baru berhasil. Yang ketiga, belajar bergantung pada Tuhan. Kita harus mengingat bahwa hanya Tuhan yang memberi pasangan yang tepat. Ingat, hanya Tuhan yang memberi pasangan yang tepat. Yang keempat, kita belajar mengampuni dan melepaskan supaya hati tidak terikat dan pada kepahitan. Kita harus belajar melepas pengampunan supaya hati kita terikat dan tidak mengalami kepahitan, supaya hubungan kita dengan yang lanjut. Yang kelima, belajar menunggu waktu Tuhan. Nah, ini dia poin yang kelima, belajar menunggu waktu Tuhan. Artinya teman-teman, kegagalan hari ini bisa dijalin menuju rencana yang lebih indah. Ingat, kegagalan hari ini bisa jadi jalan menuju rencana yang lebih indah. Ingat, kegagalan dalam hubungan itu pasti ada. Tapi kalau sudah tepat waktunya, Tuhan kasih yang terbaik. Intinya teman-teman, saya suka di ayat Yeremia 29:11. Rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Artinya, masa depan kalian, kegagalan bukan untuk kita tidak bisa melupakan, tapi kegagalan supaya kita proses belajar untuk mengerti bahwa kelemahan dan kekurangan kita sendiri. Intinya, kegagalan dalam hubungan itu pasti ada, tapi jangan pernah menyerah. Carilah yang terbaik. Dan tepat pada waktunya, kalian akan mendapatkan pasangan yang terbaik yang Tuhan kasih. Tuhan memberkati.